Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, perkenalkan kami dari kelas CF4407. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, di mana kami mendapatkan algoritma insertion sort dan merge sort. Sebelumnya, perkenalkan saya Ilal Hamdi Basri dengan NIM 13012041. Dengan saya, Zahra Kamilinanda dengan NIM 13012042775. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar kami. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bagian pertama yaitu definisi dan pseudocode algoritma. Yang A, insertion sort. Definisi dari insertion sort adalah algoritma yang efisien untuk mengurutkan angka yang punya jumlah elemen sedikit. Metode ini bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurut sampai dengan seluruh array berhasil diurutkan. Dan ini adalah pseudocode dari insertion sort. Oke, yang B adalah merge sort. Adalah algoritma pengurutan menggunakan divide dan conquer. Algoritma merge sort membagi array input menjadi dua bagian secara terus-menerus atau rekursif. Memanggil fungsi dirinya sendiri untuk membagi array menjadi dua bagian sehingga didapat array berisi satu elemen. Berikutnya, dua bagian array tersebut diurutkan dan digabungkan secara bersamaan hingga membentuk satu array yang telah terurut. Algoritma ini dirumuskan dalam 3 langkah, divide and conquer. Seperti yang pertama, divide, memilih atau memilah elemen dari data menjadi dua bagian. Yang kedua, conquer, setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Yang ketiga, kombinasi, mengkombinasi atau menggabungkan setiap bagian dari rangkaian data tersebut. Dan ini adalah pseudocode dari merge sort. Bagian B menghitung nilai TN dan kelas efisiensinya. Yang pertama, insertion sort. Yang pertama, basic operation-nya perbandingan, mengeksekusi satu kali setiap iterasi. Dan yang ketiga, CN-nya didapat N kuadrat min N, TN-nya didapat N kuadrat min N elemen big O N kuadrat. Dan yang kedua ada merge sort. Merge sort ini didapat TN-nya menjadi TN sama dengan ON log 2N. Kemudian bagian C, contoh atau ilustrasi proses pengurutan bilangan acak. Yang A, insertion sort. Ini adalah angka di atas adalah angka yang akan kita urutkan dengan insertion sort. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ambil elemen pertama yaitu angka 9. Karena angka 9 adalah angka pada elemen pertama, maka tidak ada pertukaran. Kemudian lanjut ke elemen kedua yaitu angka 7. Kita cek apakah angka 7 lebih kecil dari 9. Jika iya, maka kita geser angka sebelumnya ke kanan. Jadi angka 7 berpindah ke elemen pertama. Lanjut ke elemen ketiga yaitu angka 3. Cek apakah 3 lebih kecil dari angka sebelumnya. Jika iya, maka geser angka sebelumnya ke kanan. Lanjut ke elemen keempat yaitu 9. Karena 9 lebih kecil dari 23, maka angka tetap tidak berpindah. Lanjut ke elemen kelima yaitu angka 23. Karena 23 lebih kecil dari 30, maka angka tetap tidak berpindah. Lalu elemen ke-6 yaitu angka 30. Karena angka 30 lebih besar dari angka 1, maka angka 1 pindahkan ke belakang semua elemen dan 1 pindah ke elemen pertama yang paling kiri, lebih kecil dari semua elemen. Lalu elemen ke-7 yaitu angka 11. Karena angka 11 lebih kecil dari angka sebelumnya, 30 dan 23, maka pindahkan ke belakang 23.
Lanjut ke elemen ke-8 yaitu angka 13, karena angka 13 lebih kecil dari angka sebelumnya, maka kita pindahkan ke belakang angka 23. Lalu ada itu merge sort. Merge sort ini pada langkah pertama kita perlu membagi array menjadi 2 subarray. Di sini subarray pertama akan berisi 4 elemen. Ada 56, 29, 35, dan 42. Dan subarray kedua akan berisi 4 elemen seperti 15, 41, 75, dan 21. Subarray pertama berisi 56, 29, 35, dan 42 dibagi lagi menjadi 2 subarray, 56, 29, dan 35, 42. Subarray yang berisi 5629 ini dibagi lagi menjadi 56 dan 29. Dan juga subarray yang berisi 3542 akan dibagi menjadi subarray 35 dan 42. Pada titik ini pembagian akan berhenti karena setiap subarray berisi satu elemen. Begitu pula dengan subarray yang kedua yang berisi 15, 41, 75, dan 21, juga pembagiannya akan berhenti jika setiap subarray-nya berisi satu elemen. Di akhir langkah 1, kita memiliki 8 subarray dan masing-masing subarray-nya berisi satu elemen di dalamnya. Pada langkah kedua, kita perlu menggabungkan subarray. Subarray 56 dan 29 akan bergabung bersama untuk membentuk subarray yang diurutkan, yaitu 26, 56. Demikian pula subarray lainnya 35 dan 42 akan bergabung bersama untuk membentuk subarray terurut. 35, 42, subarray 15, dan 41 akan bergabung bersama membentuk subarray terurut 51, 41. Dan subarray 75 dan 21 akan bergabung membentuk subarray terurut 21, 75. Sekarang subarray 2956 ini dan 3542 akan bergabung bersama untuk membentuk subarray yang diurutkan, yaitu 29, 35, 42, 56. Demikian pula dengan dua subarray lainnya 15, 41, dan 2175 akan bergabung bersama untuk membentuk subarray yang diurutkan 15, 21, 41, 75. Maka kita memiliki dua subarray yaitu 29, 35, 42, 56, dan 15, 21, 41, 75 akan bergabung bersama untuk akhirnya menghasilkan array yang diurutkan seperti 15, 21, 29, 35, 41, 42, 56, dan 75. Kemudian yang bagian D akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Zara. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin selanjutnya. Yang pertama yaitu aplikasi yang mengimplementasikan algoritma. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai tabel dan grafik yang menggambarkan perubahan. Di sini kami menggunakan bahasa C++ untuk mendapatkan waktunya, di mana untuk inputannya kami menggunakan 5 inputan yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25 dengan data yang kami gunakan yaitu yang ini. Untuk insertion sort yang inputan 5 kami dapatkan 8,1 sekon, sedangkan merge itu 7,1 sekon. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel yang ada di sini. Untuk cara mendapatkan waktunya, kami akan mendemokan. Yang pertama untuk yang insertion sort, kita run dulu. Kemudian kita masukkan n yang akan diinputkan. Misal kita inputkan data sebanyak 5. Kita masukkan angka yang mau diurutkan yang pertama, misalkan 4, 5, 2, 9, dan 10. Maka hasil yang didapatkan yaitu 2, 4, 5, 9, 10. Kemudian untuk yang merge, kita run dulu. Kita masukkan juga, misalkan inputan itu 5. Masukkan angkanya. Maka hasil merge-nya itu 1, 3, 4, 6, 10.
Oke, mungkin selanjutnya untuk grafik perbedaan running time-nya kami menggunakan waktu dalam sekon. Kenapa? Karena jika menggunakan dalam bentuk meter kali sekon, maka grafiknya tidak akan terlalu nampak karena waktunya itu 0,00 gitu. Jadi kami menggunakan sekon di mana hasilnya dapat dilihat bahwa sesuai dengan perbedaan grafik ini bahwa Mershot lebih cepat merunning data yang diinputkan. Oke, untuk lebih jelasnya kami akan menjelaskan visualisasi aplikasi mengenai insertion sort dan merge sort. Di sini kami menggunakan bahasa Python. Bentar. Untuk ini insertion sort dan untuk yang merge yang ini. Kita akan run. Yang pertama kita run dulu yang insertion sort. Kita inputkan misalkan data 50 biar kita dapat melihat perbedaan waktunya. Kemudian kita run juga untuk yang merge sort. Kita inputkan juga dan kita dapat nanti kita akan lihat perbedaan waktunya. Di sini yang Mersos udah selesai mengurutkan dengan waktunya itu 19,82 sekon. Sedangkan insertion sort masih sedang dalam proses pengurutan. Oke, untuk waktunya sebanyak 45,37. Jadi di sini kami dapat menyimpulkan bahwa dalam pengurutan data Mersos lebih besar, lebih cepat dibandingkan dengan insertion. Insertion sort akan cepat jika datanya udah terurut, tapi di sini karena datanya teracak maka yang lebih cepat yaitu algoritma merge sort. Oke, mungkin itu adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, termasuk apabila ada noise yang kedengaran di luar presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.